Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulia. Jadi di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep basis data. Yang pertama tentu saja ada pengertian dari basis data itu sendiri. Lalu yang kedua ada PDM atau Physical Data Model, serta elemen-elemen yang ada pada PDM tersebut. Sini saya juga menjelaskan cara pembuatan PDM. Lalu ada juga dalam basis data yang dikenal dengan DDL, DML, dan DKL. Sini saya juga menjelaskan query-query-nya serta praktek dalam pembuatan basis data menggunakan query-query-nya tersebut. Saya juga menjelaskan 3 jenis join yang paling sering digunakan dalam basis data. Jadi, selamat menonton. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, jadi apa itu basis data? Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek. Jadi, basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak, software, program atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi berupa tipe data, struktur data, dan juga batasan-batasan pada data yang kemudian disimpan. Dalam basis data dikenal dengan yang namanya PDM. PDM atau Physical Data Model adalah suatu model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. PDM merupakan gambaran secara detail basis data dalam bentuk fisik. Penggambaran rancangan PDM memperlihatkan struktur penyimpanan data yang benar pada basis data yang digunakan sesungguhnya. Dalam PDM ataupun basis data, terdapat beberapa atribut yang dikenal. Yang pertama yaitu ada primary key. Primary key adalah kunci utama pada field tertentu di dalam sebuah tabel yang menjadi acuan yang dapat dipakai untuk mendefinisikan suatu baris, rows atau data. Primary key bersifat unik karena berbeda antara satu baris dengan baris lainnya. Yang kedua ada forage key. Forage key adalah suatu atribut pada tabel yang menunjukkan relasi atau hubungan ke tabel induknya. Dari namanya kita bisa mengira bahwa forange atau tamu di sini sangat dibutuhkan ketika menemukan banyak tabel dan ingin menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya. Dari hubungan itu terbentuklah relasi yang dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada relasi one to one, yaitu setiap entitas pada himpunan A berhubungan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B, begitupun sebaliknya. Yang kedua ada relasi one to many, yaitu setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, tetapi setiap entitas pada entitas B dapat berhubungan dengan satu entitas pada himpunan entitas A. Yang ketiga ada relasi many to many, yaitu setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, begitupun sebaliknya. Pada basis data dikenal juga beberapa jenis tipe data. Tipe data adalah sebuah definisi yang menjelaskan jenis data yang dapat disimpan pada setiap kolom sebuah tabel pada basis data. Yang pertama ada tipe data string. String adalah jenis tipe data yang dapat digunakan untuk menyimpan data berupa karakter. Tipe data string dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada varchar. Varchar adalah sebuah tipe data string yang dapat digunakan untuk menyimpan karakter yang dimana dapat berupa huruf, angka, ataupun karakter spesial. Yang kedua ada blob. Blob adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan data biner seperti gambar, suara, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada teks. Teks adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan data berupa teks. Yang keempat ada enum. Enum adalah tipe data yang dapat digunakan untuk menyimpan beberapa nilai berbeda berupa string yang dimana setiap nilai tersebut dapat dipilih sesuai nilai yang diinginkan.
Yang kedua adalah tipe data numerik. Numerik adalah jenis tipe data yang dapat digunakan untuk menyimpan data berupa angka. Tipe data numerik dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada integer. Integer adalah tipe data yang dapat digunakan untuk menyimpan data yang berupa bilangan bulat positif dan negatif. Integer dapat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada tiny integer, yang kedua ada small integer, yang ketiga ada medium integer, yang keempat ada big integer, dan yang kelima ada integer. Integer dibagi menjadi 2, yaitu yang bertanda dan tidak bertanda. Yang bertanda ini biasanya cakupannya dimulai dari negatif, sedangkan yang tidak bertanda cakupannya itu dimulai dari 0. Selanjutnya ada tipe data float. Float adalah sebuah tipe data yang dapat digunakan untuk menyimpan data yang berupa bilangan pecahan positif dan negatif dengan presisi tunggal. Yang ketiga ada tipe data double. Double adalah tipe data yang dapat digunakan untuk menyimpan data yang berupa bilangan pecahan positif dan negatif sama seperti float, hanya saja double memiliki presisi ganda. Yang ketiga ada tipe data date and time. Date and time adalah tipe data yang dapat digunakan untuk menyimpan data berupa tanggal dan waktu. Tipe data date and time dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada date time, yang kedua ada date, yang ketiga ada timestamp, yang keempat ada time, dan yang kelima ada year. Di sini saya menyertakan studi kasus pembuatan nota yang selanjutnya akan saya bahas pembuatannya. Ini contoh notanya. Dapat dilihat, sini terdapat tanggal, customer, pegawai, nomor telepon, nama barang, banyaknya, harga, dan juga subtotal. Ini adalah rancangan PDF nota yang sudah saya buat. Terdapat 5 tabel utama, yaitu pegawai, customer, transaksi, detail transaksi, dan barang. Disebut tabel utama atau tabel master karena di nota ini merupakan tabel yang utama atau hal utama dan tidak dapat dilupakan. Dibuktikan dengan sebelumnya saya menunjukkan contoh nota, di sana terlihat dengan jelas entitas-entitas ini. Jadi di sini saya expand sedikit, saya menambahkan tabel jabatan supaya terlihat jelas jabatan pegawainya dan juga kategori barang untuk memperlihatkan jenis-jenis dari masing-masing barang, misalkan barangnya yang pecah belah ataupun tidak. Tidak lupa juga saya menambahkan primary key sebagai identitas utama untuk membedakan baris satu dengan baris lainnya karena primary key ini bersifat unik. Juga foreign key untuk menghubungkan tabel 1 dengan tabel lainnya supaya terbentuk relasi. Untuk penjelasan jenis-jenis relasinya dan juga field-fieldnya ini akan saya jelaskan lebih lengkap pada PDF yang sudah jadi nantinya, beserta juga tipe data dari field-field tersebut. Saya sudah isi beberapa rancangan tabel dengan data untuk memperlihatkan sedikit gambarannya. Nah, di sini ada tabel jabatan dengan ID jabatannya 2 dan nama jabatan kasir. Di tabel pegawai ini terdapat ID pegawainya 1, 2, 3 dan juga ID jabatannya 2. Ada nama pegawainya, Devi, alamat, Jimbaran, dan nomor telepon. Di sini untuk ID jabatannya 2 ini berarti pegawai dengan nama Devi dan dengan ID pegawai 1, 2, 3 berarti dia jabatannya adalah kasir. Lalu ini untuk tabel customernya saya isikan ID customer 1001 dengan namanya Vidya, alamat Uluwatu, dan nomor telepon 811. Ini di tabel transaksi ini ID transaksinya 12345. Lalu ada ID customer 1001 di mana berarti customer dengan nama Vidya ini yang melakukan transaksi. Lalu di sini juga ada ID pegawai 123 yang berarti pegawai dengan nama Devi ini
dia yang melakukan transaksi dalam membantu customer tersebut. Untuk tanggalnya di sini lengkap, ada hari, ada tanggal, bulan, dan tahun, serta jam, menit, dan detiknya. Ini adalah PDF nota yang telah saya buat. Pertama, saya akan menjelaskan relasinya. Di sini ada jabatan dan pegawai memiliki relasi one to many karena satu jabatan dapat dimiliki oleh banyak pegawai, sedangkan satu pegawai hanya memiliki satu jabatan. Lalu ada juga customer dan pegawai memiliki relasi many to many karena satu customer dapat dilayani banyak pegawai dan satu pegawai dapat melayani banyak customer. Lalu ini ada customer dan transaksi memiliki relasi many to many karena satu customer dapat melakukan banyak transaksi dan satu transaksi dapat dilakukan oleh banyak customer. Lalu juga untuk pegawai dengan transaksi memiliki relasi many to many karena satu pegawai dapat melakukan banyak transaksi di sini dalam melayani customer dan satu transaksi dapat dilakukan oleh banyak pegawai. Lalu untuk transaksi dan detail transaksi memiliki relasi one to one karena satu transaksi memiliki satu detail transaksi dan satu detail transaksi memiliki satu transaksi. Lalu untuk barang dan detail transaksi memiliki relasi many to many karena satu barang dapat terjual pada banyak detail transaksi dan satu detail transaksi dapat menjual banyak barang. Lalu yang terakhir ada barang dan kategori barang memiliki relasi one to many karena satu barang biasanya memiliki satu kategori dan satu kategori barang dapat dimiliki oleh banyak barang. Sekarang saya akan menjelaskan masing-masing tabel ini. Yang pertama ada tabel jabatan. Tabel jabatan ini digunakan untuk menyimpan data jenis-jenis atau nama jabatan yang ada di toko berupa ID jabatan sebagai primary key dengan tipe data small integer lengthnya 5 dan nama jabatan dalam field nama jabatan dengan tipe data varchar lengthnya 15. Lalu yang kedua ada tabel pegawai yang digunakan untuk menyimpan data pegawai berupa ID pegawai sebagai primary key dengan tipe data tiny integer lengthnya 3. Karena di sini maksud saya pegawainya tidak terlalu banyak, jadi sepertinya 3 digit saja sudah cukup. Lalu ini ada ID jabatan sebagai foreign key karena supaya jabatan pegawainya ini terlihat jelas. Lalu ini ada field nama untuk menyimpan nama pegawai dengan tipe data varchar lengthnya 30 dan ini alamat untuk menyimpan alamat pegawai dengan tipe data varchar 20 dan terakhir nomor telepon, field nomor telepon untuk menyimpan data nomor telepon pegawai dengan tipe datanya varchar lengthnya 12. Yang selanjutnya ada tabel customer untuk menyimpan data customer berupa ID customer dengan tipe datanya sebagai primary key dengan tipe datanya big integer 20 karena seiring berjalannya waktu customernya pasti akan bertambah banyak. Lalu ini ada field nama untuk menyimpan data nama customer dengan tipe data varchar lengthnya 30 dan field alamat untuk menyimpan alamat customer dengan tipe data varchar lengthnya 20 dan nomor telepon untuk menyimpan data nomor telepon customer dengan tipe datanya varchar 12. Yang selanjutnya ada tabel transaksi yang digunakan untuk menyimpan data-data transaksi
berupa ID transaksi sebagai primary key dengan tipe data big integer 20, karena sama juga seiring berjalannya waktu pasti transaksinya akan bertambah banyak. Di sini ada foreign key ID customer dan juga ID pegawai karena berelasi sebagai, di sini mereka sebagai pelaku transaksi, dan juga di sini ada field tanggal untuk menyimpan tanggal transaksi dengan tipe data datetime supaya rinci. Yang selanjutnya ada tabel detail transaksi, digunakan untuk menyimpan data detail dari transaksi berupa ID detail transaksinya sebagai primary key dengan tipe datanya sama dengan transaksi, yaitu big integer lengthnya 20, karena ini berbanding lurus. Jika transaksinya bertambah maka detail transaksinya pun juga akan bertambah. Di sini juga ada foreign key ID transaksi karena mereka berelasi, di mana detail transaksi ini menjelaskan lebih rinci dari transaksi. Lalu ini juga ada foreign key ID barang karena di sini juga berelasi, di mana detail transaksi ini menjelaskan barang apa saja yang terjual. Di sini ada field jumlah dengan tipe data small integer 5, lengthnya 5, yang berisikan jumlah barang yang dijual, yang terjual maksudnya. Lalu ini juga ada field harga yang berisikan harga barang saat dijual dengan tipe datanya big integer lengthnya 15, dan juga ada subtotal dengan tipe data big integer 20. Di sini subtotal itu didapatkan dari jumlah dikali dengan harga. Yang selanjutnya ada tabel barang yang digunakan untuk menyimpan data barang yang tersedia di toko. Di sini ID barangnya sebagai primary key dengan tipe data medium integer lengthnya 10. Di sini juga ada nama barang untuk menyimpan field nama barang untuk menyimpan nama dari barang tersebut dengan tipe data varchar lengthnya 20, dan juga field jumlah untuk menyimpan data jumlah barang yang tersedia di toko dengan tipe datanya small integer lengthnya 5, dan juga field harga jual untuk menyimpan data berapa harga jual barang tersebut dengan tipe data big integer lengthnya 15. Dan juga yang terakhir ada field is active dengan tipe data varchar lengthnya 1. Di sini berguna untuk menunjukkan apakah barang tersebut masih aktif untuk dijual atau tidak, di mana 1 itu menandakan aktif dan 0 tidak. Yang terakhir ada tabel kategori barang yang digunakan untuk menyimpan data kategori barang dari sebuah barang di toko, berupa ID kategori barang sebagai primary key dengan tipe datanya tiny integer lengthnya 3, dan juga ada foreign key ID barang karena di sini kategori barang ini menjelaskan tentang barang tersebut, jadi mereka pasti akan berelasi. Di sini juga ada field jenis barang dengan tipe data varchar 15 yang berguna untuk menyimpan tipe barangnya, seperti misalkan barangnya yang pecah belah atau tidak. DDL atau Data Definition Language merupakan bahasa atau perintah pada SQL yang digunakan untuk mendefinisikan struktur data pada tabel, seperti menulis, menghapus, dan mengatur atau mengubah data. DDL berkaitan dengan skema dan deskripsi basis data, tentang bagaimana data harus berada di dalam basis data. Jadi pada DDL kita bisa melakukan create, di mana create ini bertujuan untuk membuat database, membuat tabel, membuat view,
dan membuat indeks. Query create, yaitu yang pertama ada pembuatan database, dimana bisa menggunakan create database lalu disusul dengan nama database titik koma. Lalu yang kedua ada pembuatan tabel dengan query create tabel lalu disusul dengan nama tabel, lalu disusul dengan nama kolom dan tipe datanya sesuai dengan jumlah kolom yang ingin dibuat, lalu tidak lupa disusul dengan titik koma. Yang selanjutnya ada alter. Di sini alter dapat digunakan untuk mengubah struktur tabel yang telah dibuat. Query pada alter, yaitu yang pertama ada untuk menambah kolom, dapat menggunakan alter table disusul dengan nama tabel, add nama kolom dan data type kolom tersebut. Lalu yang kedua ada menambah primary key. Query-nya alter table, nama tabel, add primary key pada nama kolom. Yang ketiga ada menghapus primary key, dapat menggunakan query alter table, nama tabel, drop primary key. Untuk query menghapus field, yaitu ada alter table, nama tabel, drop column, lalu nama kolom. Yang kedua ada mengubah yang terakhir maksudnya ada mengubah nama field, yaitu alter table, nama tabel, modify nama tabel sebelum, lalu disusul dengan sesudahnya beserta tipe data dan panjang tipe data tersebut. Yang terakhir ada drop. Di sini drop dapat digunakan untuk menghapus database, tabel maupun kolom. Query pada drop yaitu dapat menggunakan drop table disusul dengan nama tabel, lalu ada drop database disusul dengan nama database-nya. Mohon maaf sebelumnya, setelah saya baca-baca lagi, pada DDL itu ada perintah yang bernama truncate. Di sini truncate itu berfungsi untuk mengosongkan atau menghapus sebuah data yang terdapat di dalam sebuah tabel. Lalu untuk query truncate itu ada truncate table disusul dengan nama tabel dan titik koma. Di sini maksudnya itu dalam tabel datanya akan dihapus. Cara kerja truncate ini hampir sama dengan perintah delete, namun pada truncate lebih singkat dan lebih sederhana. Jika truncate lebih cepat dari delete, mengapa kita menggunakan delete? Ya karena pada truncate itu tidak dapat menentukan kriteria pada data tertentu yang ingin dihapus. Pada truncate hanya mempunyai dua pilihan, yaitu hapus semua atau tidak. Jadi sekarang saya akan mempraktikkan penggunaan query DDL pada SQL menggunakan command line. Saya akan membuat tabel pegawai lengkap dengan primary key-nya. Jadi sudah terbentuk tabel pegawainya. Di sini menggunakan query create, yaitu create table, nama tabelnya apa, lalu isinya. Di sini ada ID pegawai dengan tipe datanya apa, lalu not null supaya datanya dapat terisi dan tidak kosong, lalu auto increment karena ID pegawai ini merupakan primary key, jadi supaya nanti primary key-nya ini bisa bertambah otomatis, misalkan dari 1 bertambah menjadi 2. Lalu ini sisanya sama saja seperti yang di PDM, hanya ditambahkan not null-nya saja. Dan ini ada deklarasi untuk primary key-nya, yaitu ada pada ID pegawai.
Ini merupakan tabel pegawai yang sudah terbentuk. ID pegawainya masuk ke dalam primary key. Di sini sudah tertulis dengan extra auto increment. Karena pada tabel pegawai terdapat ID jabatan di mana akan berelasi dengan tabel jabatan, maka harus dibuatkan relasinya dengan menambah foreign key pada tabel pegawai. Saya akan menambahkannya dengan query alter. Jadi di sini sudah berelasi ID jabatan yang di tabel pegawai dengan ID jabatan yang berada di tabel jabatan. Dibuktikan dengan keterangan key-nya di sini mul. Tadi saya menggunakan query alter, itu penjelasannya. Alter table apa yaitu tabel pegawai. Lalu add foreign key, sini untuk menambah foreign key-nya. Lalu ini field apa yang akan dijadikan foreign key, yaitu di sini saya menggunakan ID jabatan. Lalu references dari tabel jabatan, yaitu dengan ID jabatan yang ada di tabel jabatan itu. Sekarang saya akan mencoba untuk menghapus atau drop tabel jabatan. Namun karena tabelnya masih berelasi dengan tabel lain seperti ini, maka tidak dapat dihapus. Yang pertama dilakukan adalah menggunakan query ini. Setelah itu ditemukan foreign key dari tabel pegawai yang berhubungan dengan tabel jabatan, yaitu ini. Dari sana kita hapus foreign key-nya yang masih berelasi dengan ID jabatan terlebih dahulu menggunakan alter tabel pegawai, drop foreign key, yaitu foreign key yang ini. Setelah itu mereka tidak berelasi lagi. Jadi dari sana kita bisa drop tabelnya. Untuk mendrop menggunakan query drop table, lalu nama tabelnya yaitu tabel jabatan. Di sini sudah berhasil di drop dengan bukti di sini dia error, katanya tidak exist atau doesn't exist. Di sini saya akan coba menghapus data dari tabel pegawai ini menggunakan sintaks truncate. Dan di sini berhasil untuk menghapus isi tabelnya. Di sini sudah terlihat bahwa tabel pegawai ini sudah tidak ada isinya atau kosong karena tadi sudah berhasil dihapus menggunakan truncate. Truncate ini beda ya dengan delete. Truncate akan mengulang auto increment pada primary key-nya, sedangkan pada delete dia tidak akan mengulang. Di sini sudah terbentuk tabel lengkapnya beserta dengan isinya seperti yang saya buat pada PDM. Relasinya juga di sini sudah lengkap dan sesuai. Setelah DDL, timbullah DML. DML atau Data Manipulation Language adalah salah satu bentuk query yang digunakan dalam MySQL dengan tujuan untuk memanipulasi data yang terdapat dalam tabel suatu database. Data yang dimanipulasi dengan DML adalah data yang terdapat pada tabel dan tidak mengubah struktur tabel yang terdapat pada suatu database. Jadi di DML itu terdapat 4 query. Jadi yang pertama itu ada insert. Insert adalah query DML yang berfungsi untuk menyisipkan data baru pada suatu tabel. Sintaks dari insert yaitu
insert into nama tabel, disusul dengan field tabel tersebut, values, disusul dengan value dari field ini. Dia akan berurutan sesuai dengan yang sudah dituliskan di sini. Misalkan field apa, jadi value-nya, misalkan field-nya 1, value-nya juga akan 1. Begitupun seterusnya. Yang kedua ada update. Update adalah query DML yang berfungsi untuk mengubah data yang terdapat pada suatu tabel. Sintaksnya yaitu update nama tabel, set field-nya sama dengan value-nya, where conditions. Yang ketiga ada delete. Delete adalah query DML yang berfungsi untuk menghapus data yang sudah ada pada suatu tabel. Query atau sintaks dari delete adalah delete from nama tabel, where, dan conditions. Jadi sekarang saya akan mempraktikkan penggunaan query DML pada SQL menggunakan phpMyAdmin. Di sini sebelumnya saya menggunakan query select yang merupakan salah satu jenis query DQL untuk menampilkan tabel customer. Nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang query ini. Sekarang saya akan mencoba untuk insert data pada tabel customer menggunakan query insert. Jadi ini dia query yang sudah saya ketikkan tadi. Di sini menggunakan insert into nama tabel yaitu customer-nya. Lalu ini isi dari tabel tersebut yaitu ini yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu ID customer, nama, alamat, dan nomor telepon. Lalu ini values-nya, urutannya sesuai dengan yang sudah saya ketikkan ini, yaitu isi kolomnya. Jadi sekarang kita coba buat, dan dia berhasil untuk menginsertkan. Untuk melihatnya kita bisa menggunakan query ini. Ini dia sudah terbentuk, sudah terisi datanya. Nah, misalkan sekarang customer dengan nama Vidya ini pindah rumah. Jadi, saya harus mengupdate datanya dia. Nah, dengan begitu kita bisa menggunakan query update. Sekarang saya akan mencontohkannya. Jadi di sini sudah saya tulis query-nya. Ini merupakan query-nya yaitu update. Lalu ini nama tabelnya yaitu tabel customer. Ini untuk setnya apa kolom atau field yang ingin saya update. Lalu ini isi dari update tersebut yaitu alamatnya apa. Lalu ini where dan conditions. Kenapa menggunakan condition ID customer? Karena ini merupakan suatu hal yang unik. Jadi akan langsung tertuju ke ID customer yang dimaksudkan di sini. Baik, sekarang kita coba. Sudah berhasil terupdate. Sekarang kita lihat apakah dia sudah terupdate. Nah, di sini dapat dilihat alamatnya dari yang awalnya Jalan Uluwatu sudah berubah menjadi Jalan Gajah Mada. Oke, karena ceritanya customer Vidya ini dia pindah rumah. Jadi dia sudah berhenti berlangganan di suatu toko ini. Maka datanya dia ini rencananya akan dihapus. Nah, dengan itu kita bisa menggunakan query delete. Jadi sekarang saya akan mencontohkannya. Jadi di sini sudah saya ketik query delete-nya. Ini berarti query-nya. From ini untuk menunjukkan di tabel apa, yaitu tabel customer.
Lalu ini where, sama seperti tadi, ini untuk menunjukkan conditionnya. Dan di sini saya menggunakan ID customernya karena ini merupakan suatu hal yang unik, maka dia akan langsung menuju ke customer yang memiliki ID sekian, yaitu 1001. Coba kita delete. Nah, dia sudah berhasil terdelete. Mari kita lihat apakah datanya juga terdelete. Nah, sekarang datanya ini kosong. Jadi data customer dengan nama Vidya tadi itu sudah berhasil dihapus. Ada juga yang namanya DQL. Jadi, DQL atau Data Query Language adalah bagian dari bahasa SQL yang membantu untuk menarik keluar data yang ada di dalam database dan menampilkannya agar bisa dibaca oleh pengguna. Perintah umumnya berupa select. Yang pertama ada select from nama tabel. Ini untuk menampilkan semua data yang ada pada tabel. Yang kedua ada select field 1, field 2, terus ada from nama tabel. Ini untuk menentukan yang mana yang ingin ditampilkan. Pada DQL terdapat operator, yaitu where, and, or not, like, order by, limit, aggregation, dan group by. Selanjutnya akan saya jelaskan lebih lanjut. Operator where digunakan sebagai pelengkap select untuk filter pencarian data. Query-nya yaitu select field from nama tabel, where, dan kondisi. Klausal atau operator where dapat dikombinasikan dengan operator lain seperti and. Operator and akan menghasilkan nilai true jika kedua pernyataan bernilai benar. Query-nya itu select field from nama tabel, where kondisi 1, and kondisi 2. Di sini saya mencoba untuk menggunakan operator and, dan dia berhasil. Ini bernilai true karena keduanya itu nilainya benar, dimana customer dengan nama Puspa Gayatri ini memang benar beralamat di Jalan Mumbul. Dibuktikan dengan ini yang sudah saya isi database sebelumnya. Di sini saya sudah mencoba untuk mengetikkan query lain menggunakan operator and dengan namanya Puspa Putri dan alamatnya Jalan Mumbul. Mari dijalankan. Nah, di sini tidak ketemu datanya dan dia mengalami error. Di sini tertulis dia kosong karena customer dengan nama Puspa Putri ini tidak beralamat di Jalan Mumbul melainkan di Jalan Nusa Dua. Jadi datanya itu kosong dan mengalami error jika menggunakan query and. Yang kedua ada operator or. Operator or akan menghasilkan nilai true jika salah satu pernyataan bernilai benar. Query-nya itu select field from nama tabelnya, where kondisi 1 or kondisi 2. Untuk operator or ini saya sudah mengetikkan customer dengan namanya Yulia dan nomor teleponnya 0812. Mari coba dijalankan. Nah, di sini terdapat customer dengan nama Vidya yang dimunculkan karena tadi saya mengetikkan nomor teleponnya 0812. Sedangkan customer Yulia ini dia memiliki nomor telepon 0821. Sesuai dengan prinsipnya, operator OR akan menghasilkan nilai true
walaupun jika salah satu pernyataannya bernilai benar. Yang ketiga ada operator not yang akan menghasilkan nilai true jika pernyataannya bernilai salah. Query-nya yaitu select field from nama tabelnya, where, not, lalu kondisi. Untuk operator not di sini nama barangnya sudah saya ketikkan menggunakan Samyang. Mari kita jalankan. Nah, di sini keluar nama barangnya yang lain tapi Samyangnya tidak. Ini dibuktikan dengan yang sudah saya isikan sebelumnya. Tidak keluar barang dengan nama Samyang karena dia akan menghasilkan true jika pernyataannya bernilai salah. Jadi semua yang ada pada database akan keluar kecuali si Samyang ini. Operator where juga dapat digunakan dengan operator like. Operator like itu berguna untuk mencari data yang lebih spesifik berdasarkan polanya. Query-nya yaitu select field from nama tabelnya, where, kondisi, like, lalu ada petik 2%, dan pola yang ingin dicari. Di sini saya mencari nama barang dari tabel barang dengan polanya OR. Maka didapat nama barangnya yaitu Oreo dan Nori. Order by merupakan operator sebagai pelengkap select untuk mengurutkan data secara ascending A sampai Z atau descending Z sampai A. Query-nya yaitu select field-nya from nama tabelnya, lalu order by field, lalu bisa pilih mau ascending atau descending. Operator limit dapat digunakan untuk membatasi hasil pencarian. Query-nya yaitu select field-nya from nama tabel dan limit n. N ini dimaksudkan angka yang akan dilimit. Untuk order by dan limit, di sini saya gabung query-nya. Di sini saya sudah menselect nama field nama barang, is active, dan ID barang dari tabel barang. Lalu saya order berdasarkan ID barang dengan descending atau dari besar ke kecil, lalu dengan limitnya 3. Jadi di sini sudah terurut sesuai dengan ID-nya dari terbesar ke kecil, yaitu 415, 414, dan 413 dengan limitnya hanya 3 saja. Lalu ada operator aggregation. Di sini fungsinya digunakan untuk melakukan agregasi data sehingga mendapatkan suatu nilai berdasarkan hasil kalkulasi. Fungsi agregasi ini query-nya select fungsi agregasi, fieldnya apa, lalu from nama tabel. Fungsi agregasi dibagi lagi menjadi 5, yaitu ada count, min, max, average, dan sum. Untuk fungsi agregasi count, di sini saya menghitung jumlahnya pada tabel barang. Nah, di sini sudah terlihat hasil count-nya yaitu 6, di mana sudah benar bahwa di sini terdapat 6 jenis barang. Saya sudah menambahkan umur pada tabel pegawai supaya memudahkan nantinya untuk menghitung atau menggunakan fungsi agregasi. Di sini saya menggunakan
Fungsi agregasi min untuk menghitung umur dari tabel pegawai. Saya juga menampilkan nama pegawainya. Dan keluar data pegawai dengan nama Devitalia dengan umurnya 17, dimana sudah sesuai. Di sini umurnya paling kecil itu ada 17 dengan nama pegawainya itu Devitalia. Untuk yang max, sini saya tetap memakai umur dari tabel pegawai. Dan keluar umurnya yang terbesar yaitu 20. Sudah sesuai dengan data yang saya inputkan sebelumnya. Untuk average atau rata-rata, saya juga menggunakan umur dari tabel pegawai. Sini saya coba jalankan. Jadi rata-rata umurnya itu adalah 18,6. Lalu untuk fungsi sum atau jumlah dari umur pegawai, sini saya juga sudah ketikkan query-nya. Didapatkan jumlah umurnya yaitu 93. Yang terakhir ada operator group by. Digunakan untuk mengelompokkan nilai yang sama berdasarkan field. Group by ini digunakan dengan fungsi atau bersama fungsi agregasi. Query-nya yaitu select. Lalu operator agregasinya apa? Field from nama tabelnya, lalu group by field. Untuk group by, saya tulis fungsinya gabung dengan fungsi agregasi count. Lalu saya menselect harga jualnya. Lalu dihitung ada berapa harga jual yang sama dan akan dikelompokkan berdasarkan harga jualnya tersebut. Ini seperti contohnya ini. Di sini kan ada dua nama barang dengan harga jualnya 5.000 yaitu Oreo dan teh botol. Maka di sini dia akan dikelompokkan. Harga jual 5.000-nya ini ada 2 gitu. Pada SQL dikenal juga dengan yang namanya join. Jadi apa itu join? Join digunakan untuk menggabungkan baris dari 2 atau lebih tabel berdasarkan kolom yang terkait di antara tabel-tabel tersebut, atau sering kita sebut dengan relational database. Join memungkinkan kita untuk memperoleh data dari beberapa tabel dalam satu query. Jika hanya menggunakan satu buah tabel, data yang kita simpan atau peroleh akan terbatas. Kita bisa saja menyimpan banyak data dari sebuah tabel, tapi tabel tersebut akan menjadi kurang baik. Dari join dibuat tabel alias atau bayangan berdasarkan query yang telah kita buat. Jenis join yang sering digunakan pada SQL yaitu yang pertama ada inner join. Inner join mengembalikan dan menampilkan baris-baris dari 2 tabel atau lebih yang memenuhi syarat. Atau inner join ini bisa juga disebut menampilkan data yang beririsan. Untuk query-nya yaitu select columns from tabel A, inner join tabel B, on ini seperti conditions. Nanti akan diisikan primary key maupun foreign key-nya. Yang kedua ada left join. Left join mengembalikan dan menampilkan seluruh baris dari tabel di sebelah kiri yang dikenai kondisi on dan baris dari tabel di sebelah kanan yang hanya memenuhi kondisi join. Left join ini bisa juga disebut menampilkan data yang beririsan dan data pada tabel sebelah kiri. Untuk query-nya, select columns from tabel A, left join tabel B, on A column name sama dengan B column name. Di sini juga diisikan primary dan foreign key yang saling berhubungan. Untuk yang ketiga ada right join. Right join di sini mengembalikan dan menampilkan seluruh baris dari
tabel di sebelah kanan yang dikenai kondisi on, dan baris dari tabel di sebelah kiri yang hanya memenuhi kondisi join. Right join bisa juga disebut menampilkan data yang beririsan dan data pada tabel sebelah kanan. Untuk query-nya yaitu select columns from tabel A, right join tabel B, on a column name sama dengan B column name. Di sini juga bisa diisi dengan primary key dan foreign key yang berhubungan pada data. Sekarang saya akan mencontohkan penggunaan query join. Dan yang pertama ada inner join. Di sini sudah saya ketik query-nya. Select data di sini pertama-tama diketikkan nama tabel lalu disusul dengan field atau kolomnya. Seperti ini misalkan tabelnya transaksi, lalu fieldnya adalah ID transaksi. Begini juga yang seterusnya ini juga sama, tabel transaksi. Di sini dia mengambil data ID customer, lalu di sini tabel customer dia mengambil data nama customernya. Lalu ada tabel customer, dia akan mengambil data nomor teleponnya, dan di sini transaksi atau tabel transaksi dia akan mengambil data tanggalnya. Di sini from ini dia diambil dari tabel transaksi, lalu inner join-nya dari tabel customer karena akan diambil data dari tabel customer ini. Lalu ini on itu seperti where yang isinya conditions. Sini akan diambil primary key dari tabel customer yaitu ID customernya, lalu sama dengan tabel transaksi, dan foreign key dari ID customer ini yang ada pada tabel transaksi. Sekarang coba dijalankan dan keluarnya seperti ini. Jadi inner join ini menampilkan data yang ada pasangannya. Ini ditampilkan data yang ada di transaksi dan customer. Istilahnya adalah customer mana yang sudah melakukan transaksi. Karena ini semua customernya sudah melakukan transaksi, di sini dibuktikan dengan kan ini ada 6 customer dari ID 1001 sampai 1006. Di sini di tabel transaksi ini mereka semuanya sudah melakukan transaksi. Jadi pada tabel alias ini atau tabel bayangan ini akan semuanya ditampilkan customer dan transaksinya. Untuk left join di sini saya menampilkan kombinasi data dari tabel transaksi dan tabel pegawai. Jadi saya sudah ketikkan query-nya. Pada left join ini dia lebih terfokus kepada syntax from-nya yaitu tabel transaksi. Untuk buktinya saya akan jalankan sekarang. Nah, jadi pada left join, kenapa dia tadi saya katakan lebih terfokus pada from-nya? Karena tadi kan from-nya itu tabel transaksi. Jadi semua data pada transaksi akan ditampilkan, sedangkan pada pegawainya itu tidak semua. Dia hanya akan mencantumkan pegawai yang melakukan transaksi. Sebagai buktinya, di sini terdapat 6 transaksi. Nah, di sini juga akan ditampilkan ke-6 transaksi tersebut. Namun untuk pegawainya, dia tidak menampilkan semua, hanya menampilkan yang melakukan transaksi. Di sini dari keseluruhan 5 pegawai, hanya pegawai dengan ID pegawai 125 yang tidak ikut melakukan transaksi. Maka pada tabel alias ini, pegawai dengan ID 125 tidak akan ditampilkan. Untuk bedanya right join dengan left join yaitu pada right join dia tidak memperdulikan data pada syntax from dan lebih melihat pada syntax right joinnya sendiri. Jadi di sini dia tidak akan peduli data yang ada pada tabel transaksi,
melainkan hanya melihat dan lebih mengutamakan data pada tabel pegawai itu sendiri. Jadi di sini coba dijalankan. Di sini kenapa ada yang nul-nulnya? Karena dia tetap akan menampilkan data pegawai yang tidak melakukan transaksi. Seperti yang sudah saya katakan tadi, dia lebih terfokus pada data yang ada pada tabel pegawai, maka yang ada pada pegawai dia akan menampilkan semuanya. Untuk transaksinya dia tidak terlalu diperhatikan. Baik, sekian video penjelasan konsep basis data dari saya. Mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan karena di sini saya juga masih belajar. Terima kasih.